Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan kedua kalau tidak salah di materi tolak peluru. Dalam proses pembelajaran kali ini kita masih melanjutkan dari yang kemarin. Sebelum melakukan proses pembelajaran, mari kita berdoa mudah-mudahan diberi kelancaran dalam prosesnya sampai dengan akhir pembelajaran. Berdoa dimulai. Oke, di pertemuan kali ini seperti biasa, seperti pertemuan sebelumnya, kita masih membahas tentang terakhir kita membahas tentang Tolak peluru, Pak. Oke, kita membahas tentang tolak peluru. Dari kemarin kita baru belajar tentang bagaimana membuat alat modifikasi. Sekarang kita belajar bagaimana tentang menolak peluru namun dengan menggunakan gaya. Gayanya ada dua, itu gaya menyamping dan gaya membelakangi. Kemudian di dalam proses pembelajaran kali ini, kalian akan diberikan panduan apa yang mesti kalian capai di pertemuan sekarang.
Oke, dari tampilan video tadi, kalian bisa melihat bagaimana mulai dari cara menyamping sampai dengan gaya membelakangi. Kalian merasa bahwa gerakannya belum bisa maksimal kalian demonstrasikan. Silakan. Ada yang bisa mengungkapkan apa yang menjadi kendalanya? Gitu, nggak pakai latihan gitu. Oke, berarti kurangnya latihan. Oke, bagus. Lemparannya nggak jauh, Pak. Sekarang, tugas kalian adalah silahkan analisis dari setelah pertemuan sebelumnya tentang melakukan gerakan menolak peluru, apa yang menjadi kesulitan dan apa solusinya menurut kalian. Silahkan ditulis. Setelah tadi kalian mendiskusikan bisa dengan teman, kemudian dengan juga website atau dengan beberapa video, kira-kira apa yang menjadi temuannya dan silahkan ungkapkan siapa saja. Kalau pendapat aku dari kesulitannya itu yang pertama dari teknik menolak sama jarak yang masih terlalu pendek, Pak. Buat solusinya, kalau menurut aku tuh kayak ya lebih sering banyak latihan aja gitu di tempat yang lebih memadai sama lebih luas, biar kita lemparnya juga nggak kayak gimana ya, ragu gitu kan. Kalau lempar di dekat rumah kan otomatis kayak takut kena apa gitu. Oke, nice. Nah, Sip. kesusahan kesulitan yang kedua itu kayak kurang gimana ya, kurang dapat menjaga keseimbangan gitu pas. Jadi seperti pas abis kita muter, terus pas pengen nolak kan kaki tuh suka keluar dari garis, Pak. Oke. Nah, jadi kalau itu solusinya juga tuh ya harus lebih sering latihan lagi sih, Pak, kalau menurut aku. Kira-kira mengatasi kurangnya sebuah tolakan pada lengan atau bahu, apa solusinya dari kalian? Push up, Pak. Oke, good. Betul, itu. Nah, push up itu bisa membantu melakukan latihan otot di mana akan menjadi lebih kuat dalam gerakan mendorong. Push up kan secara tidak langsung itu mendorong tubuh kita dari bawah ke atas. Mendorong beban tubuh kita yang kilonya bisa 10, 20, 30, 40 kilo. Yang peluru hanya 3 atau 7 kilo itu akan sangat membantu sekali bagi proses sebuah tolakan menjadi lebih baik. Setelah kalian menemukan permasalahannya apa, solusinya seperti apa, kira-kira bentuk latihan yang kalian anggap efektif untuk mengatasi kekurangan itu dengan cara apa? Bisa dilihat ada 4 titik penting. Pertama, itu ada pos 1, 2, 3, sampai dengan 4. Ini apa sih, Pak? Ini merupakan pola untuk latihan dalam melakukan gerakan tolak peluru menjadi lebih baik. Fase proses ini bisa diulang-ulang sesuai dengan kebutuhan sampai mendapatkan hasil yang maksimal. Pos pertama itu isinya bisa diisi yang sifatnya melatih kekuatan otot lengan atau bahu. Contohnya adalah push up. Selain push up, ada apa lagi yang bisa meningkatkan latihan otot? Angkat beban. Good, angkat beban. Apalagi? Itu di pos berikutnya adalah latihan memegang peluru. Mungkin semaksimal mungkin, sesempurna mungkin. Di pos berikutnya adalah cara menolak peluru. Tidak melempar peluru, tapi menolak peluru. Yang terakhir, ini menolak dengan gaya membelakangi atau gaya menyamping. Dari proses pembelajaran tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa proses pembelajaran itu tetap bisa terlaksana dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Oke, di pertemuan hari ini Bapak rasa cukup. Setelah tadi Bapak melihat ada beberapa kekurangan, kemudian kalian menemukan solusinya sendiri dengan sederhana, itu tentu kalian harus dilakukan di rumah masing-masing. Bapak cukupkan sekian. Semoga apa yang telah kita pelajari menjadi manfaat buat kita. Khususnya setiap proses pembelajaran tidak ada yang sia-sia jika kita melihat kebaikan dari proses pembelajarannya. Sebelum kita menutup pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Sebelum proses pembelajaran ini berakhir, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.